Halo sobat, pintu datar 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngelanjutin sequel dari film yang pernah kita bahas, yaitu 12 Front. Kali ini film kedua dari 12 Front memiliki tambahan judul yaitu Reload, menceritakan tentang seorang petugas medis yang tiba-tiba harus bermain sebuah permainan. Setelah ia menyelamatkan nyawa seorang yang baru saja ia selamatkan dari kecelakaan, awalnya ia kebingungan karena tiba-tiba ia mendapat telepon misterius yang mengharuskannya untuk memainkan permainan tersebut. Jika ia menolak mengikuti permainan itu, maka istrinya dipastikan akan tewas, dibuktikan dengan rekannya yang terkena ledakan bom. Akhirnya petugas medis ini memutuskan untuk mengikuti semua kemauan dari sang pencipta permainan. Lantas, bisakah ia menyelesaikan permainan tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang petugas medis bernama Nick dan kekasihnya yang bernama Sarah sedang berada di pinggir jalan. Karena mereka berdua baru saja keluar dari sebuah teater, ketika sedang berbincang mereka berdua tiba-tiba tak sengaja melihat kecelakaan tragis yang meliputi dua mobil saling bertabrakan. Melihat kecelakaan tersebut, sang petugas medis langsung tergerak hatinya. Ia berusaha menyelamatkan setiap korban yang bisa diselamatkan. Total, 2 pria berhasil mereka selamatkan, namun 1 wanita dinyatakan tewas akibat kecelakaan tersebut. Tak lama setelah mereka membantu, akhirnya ambulans datang untuk membawa mereka ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, semuanya biasa-biasa saja. Nick dan Sarah menjalani kehidupan normalnya seperti biasa. Hari itu, Nick dijemput oleh rekannya yang bernama Jay, karena mereka harus bertugas untuk menangani seorang pasien yang menelpon mereka. Setelah berpamitan kepada Sarah, Nick dan Jay pun segera pergi menuju tempat kejadian. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang tertatih-tatih. Akhirnya mereka berdua memasukkan pria tersebut ke dalam ambulans. Di dalam ambulans, tiba-tiba suara telepon berdering. Sang korban segera menyuruh Nick untuk segera mengangkat telepon tersebut. Awalnya Nick tak mau, tetapi karena sang korban terus merengek, ia pun terpaksa mengangkat telepon tersebut. Ketika telepon itu diangkat, seorang pria menyapa Nick. Ia meminta Nick untuk segera keluar dari ambulans. Lalu ia memberitahu Nick bahwa kini Nick tengah diawasi olehnya melalui setiap kamera CCTV. Ia ingin Nick memainkan permainan yang telah ia susun sedemikian rupa menjadi 12 ronde. Jika Nick menolak, maka Sarah akan tewas. Nick terheran mengapa seseorang tiba-tiba menjebaknya seperti ini. Namun orang yang membuat permainan tersebut tak memberitahu alasannya lebih jauh. Sebagai pembuktian, ronde 1 dimulai dengan sebuah bom yang tiba-tiba meledak di dalam perut korban pertama. Nick sebenarnya telah memperingati Jay untuk segera keluar, tetapi Jay telat menyadarinya sehingga ia mengalami luka yang cukup parah dan tak sadarkan diri. Setelah mendapat pembuktian, ronde kedua dimulai dengan menyuruh Nick untuk segera pergi ke sebuah tempat. Sang pencipta menyuruh Nick untuk mencari sesuatu di dalam mobil yang terparkir. Nick bergegas berlari dan mencari mobil yang tepat. Waktu semakin menipis, Nick akhirnya berhasil menemukan sebuah mobil sedan. Ia pun langsung memberitahunya bahwa ia telah tiba di tempat sesuai dengan arahan yang diberikan. Sang pencipta senang dengan hal itu. Kini ia menyuruh Nick untuk mencari petunjuk ronde ketiga. Di dalam mobil tersebut ia memberi waktu 7 menit kepada Nick. Dengan cepat Nick mencari-cari barang yang bisa ia jadikan sebagai petunjuk. Dan Nick pun menemukan sebuah korek yang berisi 3 batang. Tanpa berbicara apapun, Nick tiba-tiba pergi begitu saja dengan mobil tersebut. Sang pencipta marah. Ia menyuruh Nick untuk segera memutarbalikkan kembali mobil. Atau jika Nick tak mau, maka ia tak segan untuk meledakkan bom yang telah ia siapkan. Awalnya Nick tak peduli, tetapi karena hal tersebut menyangkut paut nyawa seseorang, Nick terpaksa mengikuti kemauannya. Nick tiba di tempat yang pencipta itu inginkan. Ronde selanjutnya dimulai. Nick harus mencari kamar yang tepat di lantai 3 sebuah hotel, di mana Nick akan menemukan semua jawaban dari permainan ini. Bergegas, Nick pun masuk ke dalam dan berusaha bertanya kepada penjaga hotel terkait berapa banyak kamar yang berada di lantai 3. Penjaga hotel menjelaskan cukup jelas, tetapi ia menolak ketika Nick meminta akses masuk, karena ia tak bisa melakukan hal itu demi menjaga privasi tamunya.
Karena mengejar waktu yang terus-menerus perlahan maju, Nick memutuskan untuk menyakiti penjaga hotel tersebut. Ia menghantam kepalanya lalu mengambil semua kunci kamar di lantai 3. Kemudian, Nick menaiki lantai demi lantai dan memeriksa kamar demi kamar. Ketika Nick berhenti di kamar nomor 44, ia mendengar suara misterius. Nick pun langsung menobrak pintu kamar tersebut dan ia menemukan sepasang kekasih sedang bercumbu. Nick mencari tahu jawaban yang ia akan dapatkan di dalam kamar tersebut. Melihat tingkah laku pria misterius yang tiba-tiba mendobrak pintunya, penghuni kamar tersebut bertanya apa yang sedang Nick lakukan. Nick mencuekkan pertanyaan pria tersebut. Karena tak kunjung mendapat jawaban, ia mulai menyalahkan pria itu. Ia bertanya siapa nama dari pria tersebut. Tak lama kemudian, telepon tiba-tiba berderi. Kekasih dari pria itu memberikan telepon tersebut kepada Nick. Sang pencipta memberi selamat karena Nick telah berhasil mendapatkan jawabannya. Kini ia tinggal mencari tahu apa jawaban tersebut. Karena tak mendapatkan petunjuk apapun, akhirnya Nick bertanya kembali nama dari pria itu. Pria itu menjawab jika namanya adalah Tom. Nick langsung membawa Tom pergi ke parkiran. Demi berjaga-jaga jika mungkin saja Tomlah jawaban dari semua permainan yang sedang berlangsung. Ketika Nick hendak membawa Tom pergi, penjaga hotel rupanya telah membawa petugas kepolisian yang langsung menghajar Nick. Awalnya Nick tak melawan, tetapi karena Tom berusaha pergi dari pandangannya, Nick terpaksa menghajar petugas kepolisian tersebut dan lalu menarik kembali Nick ke tempat parkir. Di sana ia menyuruh Tom untuk masuk ke dalam mobilnya. Atas kerusuhan yang telah terjadi, pihak FBI mulai bergerak. Mereka mengikuti setiap jejak yang Nick tinggalkan untuk mencari keberadaan mereka berdua. Di tengah perjalanan, Tom berusaha bertanya apa yang sedang Nick lakukan sehingga ia harus menculik dirinya. Nick menjelaskan bahwa seorang pria tiba-tiba menyuruhnya untuk melakukan sebuah permainan yang akan mengancam nyawa istrinya jika ia tidak menuruti seluruh permintaannya. Tom terheran-heran mengapa ia harus dilibatkan. Saat mereka berdua sedang berbincang, sebuah bel tiba-tiba berbunyi yang merupakan pelacak kepolisian milik Tom. Ya, Tom merupakan penjahat bebas bersyarat yang masih diawasi oleh pihak kepolisian. Namun ia tak perlu khawatir sekarang, karena sang pencipta permainan telah menonaktifkan alarm tersebut, sehingga mereka berdua bisa menjadi teman baik di tengah-tengah permainan yang masih berlanjut. Ia pun memberi ucapan selamat datang kepada Tom karena ia telah otomatis terlibat ke dalam permainan. Kini Tom dan Nick harus mencari petunjuk agar mereka bisa masuk ke dalam ronde selanjutnya. Nick pun menyuruh Tom untuk mencari sesuatu yang terdapat di dashboard mobil. Tom menemukan sebuah kartu nama yang memunculkan nama Roberta Shaw. Nick tak mengenal siapa wanita tersebut, namun Tom mengenalnya. Ya, Roberta merupakan pengacara Nick yang pernah membebaskannya ketika ia terjerat masalah akibat mengendarai kendaraan saat mabuk. Karena melihat adanya gambar timbangan, Nick mulai mencocokkan dengan berbagai hal. Ia pun memutuskan untuk menghentikan mobil sejenak untuk memeriksa bagasi mobil tersebut ketika Nick keluar dari mobil. Rupanya ia masih dipantau dan pencipta permainan langsung meminta Nick untuk segera masuk kembali ke mobil. Nick beralasan jika Tom ingin buang air kecil, tetapi ia tak peduli dengan hal itu. Nick pun perlahan membuka bagasi mobil tersebut. Ketika ia membuka bagasi, mereka berdua menemukan seorang wanita tergeletak tak bernyawa. Awalnya Nick mengira itu adalah Sarah. Ia mulai tak karuan melihat jasad tersebut. Tetapi ketika Nick kembali memeriksanya, ternyata jasad tersebut bukanlah Sarah, melainkan pengacara Roberta. Tom terkejut, tetapi pencipta permainan tiba-tiba memberi mereka berdua peringatan untuk pergi menuju sebuah jalan yang akan ia beri waktu 3 menit sebelum bom yang telah ia pasang meledak. Karena tak mempunyai waktu yang banyak, akhirnya Nick langsung menyuruh Tom untuk kembali ke dalam mobil. Mereka pun bergegas pergi ke jalan yang telah sang pencipta berikan alamatnya. Sesampainya di sana, mereka langsung mengangkat telepon di sebuah telepon umum. Beruntung mereka berdua masih memiliki waktu karena sang pencipta hampir saja akan menutup teleponnya. Setelah itu, ia mempersilahkan Tom dan Nick untuk menyelesaikan sebuah puzzle yang bisa mereka pecahkan bersama-sama. Setidaknya puzzle itulah yang akan menuntun mereka menuju ronde ke-7. Ketika Tom melihat jalan tersebut, ia tiba-tiba teringat bahwa dirinya pernah mengalami kecelakaan. Hal yang sama dirasakan oleh Nick yang pernah menolong orang celaka di jalan tersebut.
Dan disinilah Nick tersadar jika semua permainan ini terikat dengan kejadian malam itu. Ia meminta Tom untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Tom yang ketakutan hanya menjawab jika saat itu ia baru saja pulang dari klub. Dan tak sadar bahwa dirinya menabrak sebuah mobil lalu tiba-tiba terjadilah suatu kecelakaan. Akibat kecelakaan itulah Tom membunuh istri dari sang pencipta permainan. Nick tak puas dengan jawaban yang Tom berikan. Ia ingin Tom memberikan jawaban yang lebih jelas. Akhirnya Tom mengaku bahwa ia memang dibebaskan dengan secara bersyarat. Tetapi semua itu dibantu oleh ayahnya yang merupakan seorang gubernur. Ia membayar hakim dan pengacara hebat agar dirinya tak dipenjara akibat kecelakaan tersebut. Mendengar penjelasan dari Tom, Nick segera memberitahu sang pencipta. Ia meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi. Namun semuanya terlambat. Sang pencipta masih merasa kesal karena Nick saat itu menyelamatkan nyawa dari Tom. Semua tak akan terjadi jika Nick membiarkan Tom tergeletak di dalam mobilnya dan tewas. Nick berusaha menjelaskan sedetail mungkin agar pria itu mau memaafkan kesalahan Tom. Tetapi tiba-tiba Tom berlari dan berusaha kabur akibat kepanikan yang melandanya. Sang pencipta pun segera menyuruh Nick untuk mencari keberadaan Tom. Karena jika ia berhasil kabur maka akan banyak nyawa yang dikorbankan. Nick pun berusaha mengejar Tom yang terus berlari hingga akhirnya ia mengadu kepada seorang petugas polisi yang sedang berpatroli. Tom mengaku bahwa ia akan dibunuh oleh pria yang mengejarnya. Melihat Tom dalam bahaya, polisi itu langsung melindunginya dan meminta Nick untuk ikut bersama mereka. Alih-alih mengalah, Nick justru menghajar kedua polisi tersebut dan langsung menangkap Tom. Kemudian Nick mengambil mobil polisi untuk kabur menjalankan ronde selanjutnya. Tetapi perjalanan kali ini tak semudah yang Nick bayangkan, karena puluhan mobil polisi berhasil mengepung Nick untuk memintanya segera menyerah. Tak ingin permainan terhenti begitu saja dan Sarah harus meninggal, Nick memutuskan untuk melawan. Ia mencari jalan lain dan berusaha untuk kabur melalui atap gedung. Pemimpin investigasi meminta semua anggota polisi untuk tetap menjaga perimeter dan membiarkan dirinya sendiri yang mengurus mereka berdua. Di tengah kekacauan, Nick berusaha mencari jalan keluar. Namun sayang, ia tertangkap basah oleh detektif Mackenzie. Tom meminta Mackenzie untuk tak main-main dengan Nick. Dan benar saja, Nick yang hampir menyerah tiba-tiba mengambil alih pistol yang berada di tangan Mackenzie. Kemudian Nick menembak kamera yang terdapat di atap gedung lalu meminta Mackenzie untuk memberi mereka waktu selama 2 menit. Akhirnya mereka masuk ke dalam gedung yang tak memiliki sistem kamera keamanan. Di dalam gedung, Nick menjelaskan bahwa kini mereka berdua tengah memainkan sebuah permainan. Mendengar hal tersebut, Mackenzie tiba-tiba mencocokkan kejadian itu dengan hilangnya gubernur yang merupakan ayah dari Tom. Disinilah Tom mengakui perbuatan ayahnya. Ia mengatakan jika wanita yang tewas di kecelakaan itu bernama Diana Heller, sementara suaminya bernama Patrick Heller. Ketika mereka sedang berbincang, pencipta permainan yang bernama Heller itu tiba-tiba menelpon kembali. Ia memberitahu bahwa ronde selanjutnya diperuntukkan untuk Tom. Jika ia ingin menyelamatkan nyawa ayahnya, ia harus pergi ke sebuah gedung yang sudah pasti Tom ketahui. Heller memberi waktu 10 menit untuk mereka pergi ke tempat tersebut. Karena dalam situasi genting, Mackenzie memberi keringanan pada mereka berdua untuk segera menyelamatkan gubernur. Akhirnya Tom dan Nick segera kembali mengendarai mobil untuk pergi ke tempat yang telah Tom ketahui. Sementara Mackenzie dan rekannya mulai bergerak untuk mencari keberadaan Patrick Heller. Tak membutuhkan waktu lama, Tom dan Nick akhirnya tiba di sebuah pabrik gula milik ayahnya. Gedung tersebutlah yang menjadi lumbung uang keluarga mereka. Setelah masuk ke dalam, Tom tiba-tiba menemukan ayahnya sedang terikat dan perlahan terkubur oleh pasir. Mereka berdua pun langsung berusaha untuk menghentikan pasir yang terus-menerus mengalir ke arah tubuh ayahnya. Waktu yang Nick butuhkan tersisa 90 detik sebelum gubernur benar-benar tewas terkubur. Ia berusaha untuk menghancurkan mesin pasir tersebut, tetapi usahanya gagal. Akhirnya Nick mengambil sebuah truk dongkrak dan akhirnya ia bisa menghentikan pasir tersebut mengalir. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa gubernur, Heller tiba-tiba muncul sembari memperlihatkan Sarah yang tengah berada di dalam dekapannya. Di sana Heller menembak gubernur untuk memperlihatkan betapa kejamnya keadilan di negeri ini. Sementara itu Mackenzie dan rekannya yang telah berada di kediaman Heller tak sengaja menembak seorang yang mereka lihat. Ternyata mereka menembak seorang hakim.
Ya, hakim tersebut adalah hakim yang membebaskan Tom secara bersyarat atas kesalahannya. Kembali ke gudang gula milik ayah dari Tom, di mana di sana Nick meminta Heller untuk tak menyakiti Sarah. Namun tak ada jaminan khusus bahwa nyawa Sarah akan baik-baik saja. Kemudian Heller berusaha mempermainkan psikologis milik Tom. Ia bertanya apakah Tom akan begitu saja membiarkan ayahnya tewas. Tom menggelengkan kepalanya, lalu ia mengeluarkan sebuah alat strum dari jaketnya dan langsung menyerang Nick hingga ia tak sadarkan diri. Lalu scene berpindah kepada Mackenzie dan rekannya yang bernama Skies, di mana ternyata Heller telah mengetahui semua perbuatan mereka. Heller pun meminta Mackenzie untuk bertanya apa yang telah Skies lakukan setelah ia menjadi petugas pertama yang mengubur semua bukti kesalahan Tom. Ia juga membebaskan Tom dari penjara. Mendengar hal itu, Skies meminta maaf. Lalu ia mengambil sebuah figura yang memperlihatkan istrinya. Ketika Skies mengambil figura tersebut, Mackenzie mendengar suara bel seperti bom. Ia pun menyuruh semua agennya untuk keluar. Dan tak lama kemudian, bom pun meledak menewaskan Skies di dalamnya. Kemudian, scene kembali memperlihatkan Tom yang kali ini telah berada di posisi terikat. Di sana Heller menjelaskan bahwa di ronde ke-11 ini, ia ingin Tom mengambil salah satu botol minuman yang telah ia persiapkan. Sesederhana itu untuk Tom selesaikan, karena menurutnya hal tersebut sangatlah mudah. Akhirnya Tom memilih salah satu botol lalu meminumnya. Tak menyangka Tom berhasil meminum air putih asli, sementara satu botol lagi merupakan air putih yang telah dicampur racun. Alih-alih merasa bisa selamat, Heller justru tiba-tiba menumpahkan minuman tersebut lalu menembaknya. Sontak api berkobar membakar Nick hidup-hidup. Ronde terakhir dimulai dengan Nick yang telah terbangun di sebuah mobil, di mana di sana Heller mengajak Nick dan Sarah untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Ia ingin Nick merasakan apa yang ia rasakan, kehilangan seseorang yang begitu ia sayangi. Nick sebenarnya berusaha untuk menenangkan Heller. Nick menjelaskan apa yang Heller lakukan justru hanya membuat orang-orang berpikir bahwa ia dan Tom tak ada bedanya. Tetapi Heller tak mau disamakan dengan Tom. Tom adalah pembunuh, sedangkan ia hanyalah seorang pria yang kehilangan istri tercintanya. Lalu Heller mengaktifkan bom yang berada di mobil tersebut untuk mengajak Nick dan Sarah menyusul istrinya. Ketika Heller sedang lengah, Nick diam-diam berhasil membebaskan tangannya. Ia pun langsung berusaha menyerang Heller di tengah bom yang waktunya semakin menipis. Hingga akhirnya, setelah pertarungan cukup panjang, Nick berhasil menarik Sarah keluar melalui pintu belakang mobil dan meninggalkan Heller yang perlahan terbakar akibat bom yang langsung meledak dengan sangat amat besar. Setelah semuanya berhasil, Mackenzie mendatangi mereka berdua dan mengatakan bahwa kasus ini telah ditutup. Akhirnya Nick dan Sarah bisa kembali menjalani kehidupan normalnya tanpa harus memainkan permainan mengerikan tersebut. Tamat.